menyimpangkan dari Allah, maksudnya Allah tidak direken. Wa dzambu te dosa, senajan dosa gede selain syirik, tapi syirik kalau mau tobat masih tetap diampuni oleh Allah. Wa dzambu te dosa iku yusrifu ngengokno to menggokno apa dzambu hu ing abad ilahi, menggo ilahi maring Allah, malah menjurus kepada Allah. Kalau ujub meninggalkan Allah, berbelok. Loncat. Sekondi. Li anna sahibahu nadirun ila nafsihi la ila rabbihi. Ayo loncat, maunya cepat khatam. Li anna sahibahu karena sete wong kang anduweni ujub pelakunya, li anna sahibahu sunatu kang anduweni sifat ujub gawono amal iku nadhirun wong kang ningali ila nafsi maring awak dhewene sahib yang dilihat dirinya, la ila rabbi ora maring pangerane sahib. Ndak urusan dengan Allah, ndak ada urusan, dianggap lepas. Musta'dzimun tur wong kang ngimilang-milang gede. Musta'dzimun tur wong kang milang-milang gede li taati maring taate sahib wa ibadati lan ibadati sahib. Tidak ada yang nyamai lah, saya orang terbaik sak dunyo bahkan sak akhirat. Mulakhidun wong kang ngelirik, mulakhidun wong kang ngelirik, mulakhidun iku wong kang melirik lidzalika maring mengkon-mengkono taatihi wa ibadatihi. Wa musakinun wa musakinun wa musakinun wa musan wong kang nyerawungi manggon, nyampuri utawa manggoni lahu apa laha lahu wa musakinun mulakhidun lidzalik wa musakinun lahu wa musakin wong kang nganggep wong kang napa nenangaken nganggep remeh, nganggep enteng, nganggep tenang, wis tenang. Wa musakinun lan wong kang nganggep tenang lahu maring rabbihi, lahu maring rabbihi. Dianggep pangeran iku wis bisa diajak, ya bisa disiasati, kompromi. Bi khilafi dzalika dzambi, berbeda kan mengganggu dosa. Kalau dosa sebaliknya, li annahu kusni dzambu dzalika dzambi, li annahu dzalika dzambi ku yujibu nakaaken apa dzalika dzambi lahu maring sahibahu pelaku dosa al khaufa ing rasa wedi kuatir wal hadar lan ing ngedoi ninggali, wal hadar lan ing ngedoi to ninggali, wal laja lan melindung ilallah taala maring Allah taala, wal laja lan melindung ilallah taala maring Allah taala, wal firar lan belayu ilai maring Allah min nafsi, belayu min nafsi sangka nafsune sahibud dzambi, min nafsi saking nafsune sahibud dzambi. Terus wal ujubu tawal ajabu yusriful abda anillah, sudah artinya wadzambu yusrifu ilaihi. Wal ajabu tawal ujubu yukbilu bi ala nafsi, madhab bi kelawan ujub
ala nafsi ing ngatasi awak dhewe ne sahibuhu wa dzambu lan dosa iku yo pilu madhep bi iklan dambu sapa sahibu bi iklan damba ala rabbi ngis pangerane sahib wal ujbu lan tawi nggawa akan amal iku yu addi nekak napa ujub hi ing sahibi ilal istighna maring semuge. Maksudnya tidak butuh Allah, tidak butuh lainnya, merasa dia paling baik, sudah tidak butuh lainnya. Ilal istighna maring semuge sangka liyane terutama Allah. Wa dzambu lan khali utawi dosa iku yuaddi nekak napa dzambu hi ing sahibahu ilal iftiqar maring bangeti butuh marang Allah. Ilal iftiqari maring bangeti butuh marang Allah. Sebaliknya wa ahabbu awsafil abdi lantai luwih demenaken pira-pira sifate kaula wa ahabbu awsafil abdi lantai demenaken pira-pira sifate kaula demenaken ila rabbi maring pangerane abad azza maha kuwat sapa rabbihi wa jalla lan maha agung sapa rabbi iku iftiqaruhu bangete butuhe abad iku iftiqaru bangete butuhe abad ila maulahu maring pangerane atau bendoro kang wasani abet ila maulahu maring pangerane abet atau bendoro kang wasani abet. Ini paling disenang kalau ada hamba butuhnya hanya pada Allah, apalagi di saat dosa. Ini yang memang itu yang akan menaikkan derajatnya. Wa asyrafu akhwalil mu'min taili mulyane pira-pira tingkai wong mukmin. Wa asyrafu akhwalil mu'mini lantai mulyani pirasi tingkai wong mukmin iku matingkah yaruddu kang balekaken apa ma hu ing mukmin ilahi maring maulahu ta rabbihi ilahi maring maulahu ta rabbihi wa yukbilu lan madhep sapa abad bi kelawan ma wa yubil madhab sapa abad kan ma alaihi ngatasi rabbihi atau maulahu alaihi ngatasi rabbi atau maulahu. Hadirin hadirat mutakharrijin mutakharrijat muridin muridat salikin salikat sairin sairat sesepuh ini sepuh aji sepuh para peserta para musyarikin, musyarikat, para pemirsa TV 9, TV NU dan channel-channel yang lain dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Hari ini melanjutkan sisa-sisa penjelasan tentang dosa yang berat, dosa yang melupakan diri, dia lupa siapa dirinya ya, sehingga lupa pada zat yang menciptakannya, yaitu penyakit atau dosa yang disebut dengan ujub ya, ujub atau ajab. Artinya ujub itu nggawokno amale dewe, atau dengan kata lain nganggep orang yang paling baik lainnya jelek, sehingga dia sudah tidak butuh pada lainnya. Dan parahnya ini akan menolak apapun kebaikan-kebaikan dari orang lain, bahkan dari yang lainnya. Ini lebih parah, termasuk dari Al-Quran, dari hadis, dari Nabi. Itu ciri-ciri penyakit ujub. Kaidah-kaidah ilmiah sudah tidak dipakai, sampai berani nentang-nentang juga siapapun, bahkan ulama sedunia, kalau sampai menetapkan A, B sedunia, saya tetap menolak. Nah ini kan berarti sudah nganggap dirinya terbaik dari yang lainnya. Kaidah-kaidah ilmiah berarti sudah tidak berlaku.
Di Islam, di urusan riwayat, urusan sanad, urusan tarikh, sejarah, urusan nasab, itu berlaku berita yang mutawatir, berita yang berita yang suhrah wal istifadhah, itu berlaku. Jadi hadis sahih itu hadis yang mutawatir. Ya, hampir semua ulama perawi meriwayatkan, menganggap ini betul-betul hadis yang mutasil, sehingga akal ini sudah sulit menolaknya. Contoh mutawatir paling mudah, walaupun panjenengan ada yang belum membuktikan, seperti berita kota Mekkah, sudah semuanya memberitakan kalau Mekkah itu ada. Ya, Mekkah itu ada. Kalau bagi yang sudah pernah datang ke sana, selesai, amin. Bagi yang belum datang, ikutan, percaya. Sebelum ada televisi, sebelum ada surat kabar, sebelum ada pemberitaan apa, sudah percaya kalau Mekkah ada. Bahkan Amerika ada itu percaya. Kenapa? Karena ya akal sudah sulit menolaknya, karena beritanya mutawatir, gelombang yang besar, ya, dari satu periode ke periode, dari satu waktu ke waktu, dari satu zaman ke zaman, sehingga tidak bisa ditolak. Sehingga ada kaidah-kaidah dalam riwayat, dalam sanad, suhrah wal istifadhah, kemasyhuran dan menyebar. Contoh seperti saya ini labet asar daripada penyakit ujub itu tadi. Saya ini kan kalau disebut bin Abdul Ghani, bapak saya Abdul Ghani, ibu saya Asfiyah. Sebetulnya ini masalah privasi, masalah pribadi, sekeluarga, sekelompok keluarga. Lalu di dalam keluarga ini sudah percaya kalau saya Miftahul Akhyar bin Abdul Ghani. Saudara saya percaya, bapak saya percaya, ibu saya percaya. Lalu menyebar ke tetangga, tetangga ikut percaya. Padahal tetangga ini gampangan nih, tetangga ini tidak tahu, tidak bisa menyaksikan kelahiran saya betul-betul dari ibu yang nama Aswiyah, yang mana Aswiyah itu nikah dengan Abdul Ghani, yang mantenan anyar di kamar berdua, kan gitu ya. Ya apalah yang terjadi tidak tahu. Yang jelas di luar kamar rame, orang bersenang-senang. Ada yang qasidahan, ada yang sholawatan, ada yang pakai rebana, tanda senang. Di luar saja senang, apalagi yang di dalam. Dapat sebulan 2 bulan, yang namanya Ibu Asfiyah ini hamil. Tidak ada orang lain, ya cuma berdua dengan Pak Abdul Ghani ini. Kakak-kakak saya, kakak-kakak semua itu percaya ini hasil panitia bersama itu tadi. Ya, wong Siti Asfiyah ini ibu saya itu tidak pernah keluyuran, tidak pernah kenal siapa, tidak pernah kenal siapa, kok hamil, ada suaminya. Orang percaya, tidak perlu mereka lalu membuktikan. Saya itu menantang, ngintip, coba diintip. Untuk menyaksikan tidak perlu, menyebar. Asalnya sifatnya privasi, privat, untuk individu, untuk keluarga lah. Menyebar ke tetangga-tetangga, tidak banyak tetangga. Akhirnya lahirlah Miftahul Akhyar. Orang ya percaya ini anaknya Pak Abdul Ghani. Mereka yang ngomong-ngomong itu tidak pernah menyaksikan kelahiran saya, apalagi menyaksikan bagaimana panitia bersama ini bekerja, kan tidak pernah. Nah, akhirnya gepok tular sak kampung
percaya kalau saya ini bin Abdul Ghani dari ibu Asfiyah. Dulu ndak ada akte kelahiran, ndak ada. Ya. Jadi sak kampung akhirnya percaya. Nah, kalau ada orang nuduh itu bukan anaknya Pak Abdul Ghani itu Miftahul Akhyar itu, yang dari ibu itu. Nah, berarti kan mengandung apa? Tuduhan. Berarti anaknya siapa? Ini jangan-jangan selingkuh ini. Nah, kan begitu ya. Ketidakpercayaan itu bisa menjadikan orang curiga, suudzon, nuduh dan sebagainya. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup, karena sak kampung sudah percaya. Cukup sak kampung, tidak perlu sak Surabaya. Tapi akhirnya Surabaya ya ikut orang kampung itu, orang kampung ikut keluarga itu tadi. Ini akhirnya menjadi masyhur dan istifadah, meluber. Akhirnya kemana-mana saya disebut itu loh bin Abdul Ghani, itu loh bin Abdul Ghani, itu loh bin Abdul Ghani. Ini kaidah ilmiah. Saya sering di mana-mana menyatakan kisruh, kata kisruh, kalau saya bilang kisruh tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah. Ya, itu fitnah. Bukan berarti saya ini bela Ba'alawi. Wong saya nyeneni Habib itu ya sering kok. Habib yang suka minta-minta orang ditodong. Saman pernah didatangi rumahnya diminta 10 juta. Biar datang ke kampung-kampung maksa-maksa. Lah ini saya marahi kalau begitu. Wow, dianggap saya ini belani habaib, belani bahkan jadi bonekanya habaib, menjadi apa? Padahal saya ini Nusantara. Kalau orang lain menyebut Kiai Nusantara, saya ini Nusantara juga. Saya ini pendukung Wali Songo juga, mengidolakan Wali Songo juga. Wong tiap sholat saya kirim Fatihah ke Wali Songo juga. Tiap sholat saya itu kirim Fatihah ke Wali Songo. Nah, cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan, tapi ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada saling sumpah serapah, tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata ini imigran, pulangkan ke negaranya. Islam itu kan membuat kita bersatu. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu, saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus, malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Nah, ini ya. Akhirnya kemana-mana saya disebut Ibnu Abdul Ghani. Tidak ada yang protes. Saya tidak punya akte kelahiran, tidak ada. Sampai sekarang saya tidak punya akte kelahiran. Tapi umpama terus ada orang nyeletuk, itu anak zina itu. Miftahul itu anak hasil persengkuhan. Kira-kira marah kan enggak? Bahkan kalau saya sih, saya sudah belajar tidak ingin marah menghadapi masalah apa. Belajar. Mungkin yang lain-lain marah, bisa digeruduk itu yang ngomong begitu. Walaupun yang geruduk ini tidak tahu, tidak menyaksikan kelahiran saya,
tidak menyaksikan panitia bersama itu tadi. Coba kita gunakan akal yang sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru pada habaib. Sampai di Solo itu ada keponakan gurunya, beliau naik dokar dari Jombang menuju ke Solo untuk nyambung perguruan itu tadi, memuliakan. Kalau tidak salah di Solo itu abahnya Habib Anis Solo, itu yang ponakan dari gurunya Mbah Hasyim. Kita tarik semua ada ikutannya. Nah, kok sekarang malah dituding ada usulan Habib-habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar. Kalau saya ditanyakan yang sekarang ramai tesis itu, saya belum melihat, tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Syekh Abdul Qadir Jalani digarap. Sampai Said Muhammad Ali Al-Maliki Mekah, yang Al-Hasani bukan Al-Husaini, ini digarap juga. Jadi bukan Habib saja yang digarap Syarif. Memang istilah Habib itu munculnya kira-kira 1010-an lah. Tapi kan penghormatan sama dengan kiai. Kiai itu dari mana? Zaman Kanjeng Nabi tidak ada kiai, Gus tidak ada, Lora tidak ada, Tengki tidak ada. Apalagi sebutan apa? Bahkan haji, maafnya haji yang sekarang jadi kebanggaan orang. Itu kalau diteliti, dulu itu zaman Belanda mencuri umat Islam, dikhawatirkan berontak. Lalu mereka mendeteksi, meneliti siapa yang pernah ke Mekah, berarti dia pernah berhubungan dengan orang luar negeri. Nah, biasanya orang yang pernah hubungan dengan luar negeri timbul semangat untuk merebut kembali negaranya, untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Karena apa? Banyak orang datang dari Mekah haji niat membebaskan negaranya yang dijajah zaman itu. Untuk ya akhirnya dicurigai. Belanda membuat istilah, sudah buat istilah saja, yang pernah ke Mekah sebut haji, sehingga kita bisa mendeteksi siapa yang mendapat gelar haji. Kok terjadi huru hara pemberontakan, ini dulu yang dicurigai, yang ada gelar haji-haji itu. Ya, walaupun ini ada riwayat tapi cocok, ada apa, masuk akal juga. Karena apa? Karena yang bergelar haji itu kan hanya Indonesia, Malaysia, tidak semuanya. Kenapa kok hanya haji? Kalau orang sholatnya tekun kok tidak disebut musolli, namanya Abdussalam Al-Mukarram, musolli Abdussalam. Tapi yang disebut haji, apalagi tambah kiai haji, kan lebih tinggi. Zakat, muzaki, kenapa kok tidak disebut muzaki makmun misalnya? Kan gelar juga itu, tapi kok hanya haji. Itu tadi ya, kalau kita tarik memang masuk akal juga kecurigaan Belanda dulu untuk mencurigai siapa mereka yang sering ingin berontak. Biasanya manusia, masyarakat Indonesia yang pernah keluar negeri, gabung luar negeri, melihat orang luar negeri yang negaranya merdeka, yang semangat persatuan, kan liyasyhadu manafi'a lahum, orang haji itu untuk bisa menyaksikan manfaat-manfaat atas konferensi besar pada puncaknya yang tiap tahun yaitu dikenal dengan haji.
Jadi gelar haji itu ada yang mengatakan, ya saya tidak mutlak, itu kecurigaan Belanda untuk mendeteksi siapa saja pemberontak-pemberontak biasanya bergelar haji, karena orang ini pernah bersentuhan dengan orang luar negeri. Tapi setelah Belanda lepas kembali ke negaranya, merdeka kita, gelar haji ini terus diteruskan. Tidak apa-apa, itu penghormatan. Biar orang yang belum haji itu semangat. Tapi ya keliru, kalau mau ke Mekah hanya mau ambil gelar haji itu keliru. Mau ke apa? Haji apa? Biar disebut Pak Haji. Nah ini, jangan, niatnya ya niat ibadah. Niat menyempurnakan Islamnya. Banyak ya masalah-masalah itu. Nah, Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Guru-guru Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para, ya yang nakal ada, kita akui, tapi masa habaib saja yang nakal? Dan gus-gus yang nakal juga banyak. Ini jadi itu kalau sampai orang sampai menolak seperti itu, argumen apalagi kesepakatan katakan ulama sedunia, jangankan ulama sedunia, se-Indonesia saja kok diingkari, ini sudah jauh dari ilmiah. Kalau saya tidak mengatakan ilmiah, saya nyebut kalau itu ilmiah silakan, tapi kan harus ada titik penyelesaian, natijah. Tapi yang saya tidak pernah menyebut ini ilmiah. Ilmiah kok begitu? Ya, ilmiah itu harus total buka. Ya, harus ya buka-bukaan dah. Dan tidak menolak kalau ada data-data yang benar. Makanya dalam istilah kita itu ada istilah munadharah, mudzakarah, muhawarah, itu diskusi-diskusi yang mencari kebenaran. Kalau sudah diskusi sebutannya, tapi menang-menangan itu bukan munadharah, bukan mudzakarah, bukan muhawarah, tapi ya mujadalah. Ini yang mazmum, tidak boleh. Jadi mohon sudahlah, tidak usah ikut-ikutan kelompok-kelompok yang nanti hilang-hilang sendiri, habis sendiri. Ya, pokoknya kita memuliakan orang yang takwa, yang baik, entah itu Basyaiban. Kalau saya diurut ada Basyaibannya, tapi saya tidak pernah ngaku-ngaku kok. Ya kalau disebut Habib Partikelir, Habib yang irungnya bangir ke belakang. Banyak Syekhana Khalil itu. Nah, ini keterangan masalah ujub. Jadi ujub itu melahirkan manusia-manusia yang congkak, yang sombong, yang sudah tidak mau menerima kebenaran sama sekali. Bahayanya kalau itu Al-Quran yang bicara, bahayanya kalau itu hadis sahih yang bicara kok ditolak, berarti nolak Quran, nolak hadis. Apalagi sesuatu yang sudah ijma ulama, bagaimana hukumnya nolak ijma ulama? Kafir kan dia? Ah ini ya, ini masalah ujub. Ini sebetulnya tidak ada kesengajaan, ini masalah ini loh, menerangkan ujub tadi itu loh. Ujub itu tadi yang orang-orang yang menganggap besar dirinya dengan ketaatannya sendiri, dengan amalnya sendiri, dengan ilmunya sendiri, menganggap kecil orang lain. Artinya orang yang sudah tidak mau menerima kebaikan dari orang lain. Padahal Rasulullah pernah bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu yang manfaat, kebenaran, itu ibarat ilmunya umat Islam yang tercecer, yang hilang. Artinya apa? Kalau ada yang menemukan, ambil dari siapa, jangan melihat orangnya, lihat kebenarannya. Aina wajadu akhadahu, di mana ditemukan hikmah itu, ambil.
Kita ambil yang baik, kita buang yang jelek. Khudh ma sofa watruk ma kadar. Ambil yang bersih, yang baik, tinggalkan yang budak-budak, yang jelek-jelek itu tadi. Nah, ini masalah ujub yang melahirkan manusia-manusia congkak, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Makanya berbahaya ujub itu. Ujub itu kata tadi, ujub itu menjadikan di samping taat, ketaatannya itu dianggap besar, terbesar, dia lupa pada Allah, dianggap meremehkan Allah. Allah bisa tidak usah diikutkan. Kalau dosa, lah ini bedanya. Kalau dosa selain ujub, ini justru dosa itu akan mendatangkan rasa khauf dan hadar, takut pada Allah. Saya semua apa dituruti Allah, semua diselenggarakan Allah. Apalagi Allah itu zat yang kibriya'u wa 'azamatu mutlak, kekuasaan Allah mutlak, keagungan Allah mutlak. Kalau orang normal akalnya punya salah sedikit saja dianggap besar sudah. Nah, yang dihadapi itu Allah yang mutlak. Jangankan yang tidak mutlak, sampean maafnya, kalau punya salah pada teman, ya memang menyesal, menganggap salah, mungkin menyesal, mungkin ingin minta maaf, tapi masih tipis. Tapi kalau panjenengan punya salah pada kiai panjenengan, sama-sama salahnya ke teman dan salahnya ke kiai, kira-kira menganggap besar mana? Nah, ke kiai kan. Punya salah ke tetangga, punya salah, mungkin pikiran saya nanti saya datang dimaafkan. Dengan punya salah ke presiden, berat mana kira-kira? Makanya kalau punya salah kepada Allah sekecil apapun, karena Allah itu zat yang mutlak, raja di raja, presiden itu kecil di hadapan Allah, salahnya pada Allah sekecil apapun dia akan menganggap besar. Walaupun Allah pun Ghaffar, Tawwab, Maha Pengampun, tapi anggapan ini yang menjadikan dia akhirnya timbul rasa takut, ya, timbul rasa menyesal. Makanya dosa-dosa yang menjadikan orang menyesal lalu bangkit itu dosa yang mahmud, dosa yang masih terpuji. Tapi kalau dosa menjadikan dia putus asa, menganggap sudah tidak ada harapan, wes ngene ae, ceng-ceng teles jebur pisan. Kan ada ngoten niku nggih. Wes kadung, kata kadung. Akhirnya itu orang putus asa. Tidak ada harapan. Ini yang dosa yang mazmum. Ini cerdasnya kitab Al-Hikam. Sama di sini, oh, jadi dosa itu ada yang mahmud, ada yang mazmum. Walaupun mahmud, ya jangan coba-coba lah. Loh, katanya dosa itu ada yang terpuji, ya, tapi jangan coba-coba. Kita tidak tahu setelah melakukan dosa itu masih nyawanya masih ada, isowul apa dut langsung gak lewul. Nah ini ya, itu bedanya. Kalau dosa masih wal ujub yu'adi ilal istighna wa dhammu yu'adi ilal iftikar. Ujub menjadikan seseorang sombong, merasa mampu menyelesaikan sendiri, tak ada campur kekuasaan Allah, ndak. Wah, ini bahaya ini. Tapi kalau dosa mendatangkan orang butuh pada Allah. Kalau saya tidak minta ampun pada Allah, minta pada siapa? Yang Maha Pengampun, Allah. Nah, ini. Dan sifat-sifat yang paling disukai oleh Allah yang melekat pada seorang hambanya manakala hamba itu butuh kepada Allah. Makanya ibadah itu idharul dhulli ma'al iftiqar ma'al faqah. Ibadah, yang namanya ibadah idharul dhulli, menampakkan rendah dirinya
disertai iftikar wal mahabbah, butuh, rendah, butuh pada Allah, itu ibadah. Sedikit ada sebuah ilustrasi ya antara ujub dan dosa. Ujub buahnya ini, dosa buahnya ini. Tadi sudah saya terangkan, ujub buahnya itu tadi menolak kebaikan, benaran, walaupun itu nyata-nyata benar, sahih, mutawatir, bahkan Al-Quran dan Al-Hadis, dawuh Allah dan dawuh Rasul, tetap ditolak. Itu buah dari ujub. Sedang buah daripada dosa, orang merendah, merasakan hina di hadapan Allah, lalu ingin menebus dosa-dosa itu. Sekarang coba apa yang terjadi pada nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam, yang sudah ramai di mana-mana disebut Nabi Adam punya kesalahan, akhirnya dikeluarkan dari surga karena makan buah larangan. Itu terjadi. Kalau memang itu dianggap dosa, padahal tidak sebetulnya. Kalau kesalahan Nabi Adam itu dianggap dosa dan dianggap salah, tapi masih lebih baik daripada kesalahan iblis. Iblis juga salah. Di saat dia diperintah untuk sujud hormat pada Nabi Adam, dia nolak, menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi. Akhirnya dilaknat oleh Allah, dikatakan iblis kamu karena menolak sujud hormat pada Nabi Adam. Ada dua kesalahan kalau sama-sama salah. Kesalahan Nabi Adam yang di situ berakibat keluar daripada surga, kesalahan iblis yang berakibat laknat selamanya dan anak turunnya, bahkan para para pendukung-pendukungnya. Lah kita sudah punya pegangan sebetulnya, Nabi Adam keluar dari surga itu bukan diusir. Ya memang ada tanda-tanda seperti lambang kesalahan, tapi itu lambang. Padahal yang dibuat lambang kesalahan itu bukan sesuatu yang larangan. Itu ada mengatakan itu buah anggur, kurma, macam-macam yang halal-halal itu, yang buah khuldi itu tadi. Dan kata khuldi itu kan istilahnya iblis. Ini mendengarkan panda ini kan? Ibu-ibu ngerungokno? Tidur apa ngerungokno? Kalau ceritaan ini semerap sampean, cerdas, secerdas-cerdasnya. Nabiullah Adam alaihissalam menurut Ahlussunnah wal Jamaah hukumnya wajib makan buah khuldi itu. Kenapa? Karena memang beliau diciptakan untuk menjadi khalifah fil ardi, bukan untuk berdiam di surga selamanya. Enggak. Surga itu tempat transit saja, lalu dinaikkan menjadi khalifah fil ardi. Sedang iblis ditolak, dilaknat, ya, karena dia kesombongannya, karena ujubnya iblis menganggap lebih baik daripada Nabi Adam. Sedang Nabi Adam lama kelamaan makin naik, meningkat. Iblis makin lama makin menurun. Itu bedanya. Kesalahan Nabi Adam itu disebut dambun, walaupun itu istilahnya hanya lambang saja, itu. Tapi Nabi Adam kan jadi khalifah akhirnya, presiden di bumi ini, dan nanti kembali ke surga. Makanya di dalam surat Ad-Duha ada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat bagimu Muhammad dan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain khairun laka, lebih baik bagimu minal ula daripada dunia. Akhirat lebih baik. Kalau menurut ulama-ulama tafsir ulama yang lain, tingkahmu yang pertama, keadaanmu hei Nabi Adam, hei Nabi Muhammad yang pertama, ya,
dengan tingkahmu yang kedua itu lebih baik daripada yang pertama. Semula kamu di surga ya Adam, sekarang turun di dunia menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu lebih utama, lebih tinggi pangkatmu daripada di surga. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nabi Adam, Nabi Muhammad begitu terus naik terus pangkatnya. Makanya tidak ada sebuah perpindahan, kaidah ini kaidah, tidak ada sebuah perpindahan satu keadaan, satu pangkat dari Nabi dan Rasul yang menurun tapi justru menaik terus. Nabi Muhammad pindah dari satu makom ke makom yang itu naik, bukan menurun. Tidak ada cerita Nabi Muhammad itu derajatnya menurun, tidak ada. Begitu Nabi Adam, semua Nabi dan Rasul kalau terjadi perpindahan keadaan atau makom, pindahnya itu makin naik. Karena Nabi Rasul itu maksum, tidak stagnan apalagi turun. Nah, pun paham ya? Muga-muga manfaat. Qala Syekh Abi Al-Imam Tajuddin Abil Fadl Ahmad bin Syekh Al-Hammam Fakhruddin Abi Bakar Muhammad bin Syekh Al-Imam Al-Allamah Rasiduddin Abi Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sekandari radhiyallahu anhum ajma'in. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahka fadluhu. La saghirata ora ana dosa cilik idza qabala nalikane ngadepi to nyorot utawa qabala itu hadap-hadapan, komparasi. Idza qabala ke ngadepi ka ing sira apa adluhu sifat adili Allah. Apa adlu sifat adili Allah. Wala kabira talen orang te dosa gede walaupun kenyataannya disebut besar. Wala kabira talen orang dosa gede idza wajaha nalikane ngadepi ka ing sira apa fadluhu anugerai Allah. Ini sekarang yang kita harapkan, adilnya Allah dan fadlnya Allah. Allah itu bersifat adil dan dzu fadlin, memiliki anugerah. Dibuat sedekah rontok, akhirnya meremehkan kita. Memang dosa kecil seperti itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal-amal baik akan bisa melebur, menghapus kesalahan, dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil itu dilakukan pada zat yang maha mutlak, yang qahar, yang mutlak kekuasaannya, yang syadidul iqab, yang begini, itu nilainya besar itu. Dosa kesalahan panjang kecil kepada presiden, orang pertama di Indonesia yang harus dihormati, harus dimuliakan, kesalahan sama kecil kok di sana direaksi, ditanggapi, jadinya besar itu. Ya kan, kesalahan kan layak, sebuah salah ditanggapi kan layak. Kesalahan dibiarkan itu berarti orang yang memang berhati besar. Sudah kecil saja enggak. Itu fadl namanya itu. Jadi sini sampean harus bisa memahami adl dan fadl. Adlullah dan fadlullah. Keadilan Allah yaitu tadi, yang kecil-kecil menjadi nilainya besar karena Allah turun tangan membalas, apalagi yang besar. Kecil saja menjadi besar. Tapi fadl Allah, anugerah Allah, yang besar menjadi kecil, bahkan hapus sama sekali. Dosa besar siapapun, kok yang turun fadlnya Allah, kok yang turun anugerah Allah, habis, makfu, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah ini siapa punya dua ini tadi, pegangan, adlullah dan fadlullah. Adlullah dan fadlullah, enak hidup kita, sehingga kita sekecil apapun kita tidak mau salah,
Karena apa? Kesalahan ini kalau dihadapkan pada Allah menjadi besar nilainya, karena Allah adil. Lah adil Allah yang balas. Kalau tidak balas, ya tidak balas, pokoknya tidak ngereken, padahal disalah tidak ngereken. Bisa itu masuk fadlun, bisa juga ya orang ini memang tidak normal. Itu loh. Ya. Padahal Allah itu wajib, sifat adil itu sifat wajibah bagi Allah. Sekecil apapun kan gitu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, semua akan direaksi oleh Allah, sekecil apapun, baik dosa apapun. Nah, kalau sekecil direaksi ini kan besar jadinya. Tapi sebesar apapun, menggunung atau sampai tembus ke langit misalnya, penuh langit ini dengan dosa kita, tapi kalau yang nyorot itu fadlullah, anugerah Allah, habis, bisa diampuni semua, bisa apa ya, menjadi kecil atau dihabiskan oleh Allah sama sekali, seperti orang yang tidak punya dosa. Kita punya kesempatan ini, tidak ada putus asa. Dosa apa? Hatta dosa syirik, kalau kita mau tobat, ya aturannya kan gitu, ya diampuni oleh Allah. Allah itu Ghaffar, asalkan dosa-dosa itu tidak menjadikan kita hanya melamun tanpa ada kebangkitan, tanpa ada reaksi untuk menutup penyesalan terhadap kesalahan-kesalahan itu. Itu namanya lamunan. Orang melamun ya orang seperti itu, ngelamun dok di sepuro, ngelamun tapi tidak pernah beramal, tidak pernah bangkit dari kesalahan lalu minta maaf, ya itu melamun sia-sia. Akhirnya kita bangkrut, tidak terasa kita menghadap Allah tidak bawa apa-apa. Kenapa? Karena amalnya hanya lamunan. Amalnya hanya lamunan. Ya seperti orang ngaku percaya Allah tidak ada amal, padahal iman amal itu harus selalu bergandengan. Ada orang yang percaya tapi tidak pernah melakukan amal, ya lamunan itu namanya. Karena apa? Iman itu wal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqal amal. Apa yang menjadi keyakinan dalam hati, pemantapan dalam hati, wa saddaqal amal, dibenarkan oleh praktek yang ada dalam hati itu tadi. Kalau tidak, itu namanya umniyah, melamun. Kemarin sudah saya terangkan itu, inna amaniyal maghfirah qad laibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Sudah banyak lamunan-lamunan diampuni oleh Allah tanpa ada greget untuk menutup penyesalan, lalu mengqadailah semua itu hanya lamunan saja. Lah ini menjadikan mereka itu tertipu, akhirnya habis usianya tidak punya amal sama sekali. Karena apa? Cuma lamunan. Sabar ngelamun makan enak. Coba sekarang bersama-sama melamun makan kenyang apa enggak? Cuma lamunan, ya, cuma lamunan, tidak ada nilainya. Di dalam hikam kemarin sudah banyak itu diterangkan itu, ya, tentang lamunan-lamunan ini, tentang lamunan-lamunan ini, ya. Banyak itu. Jadi dawuh para ulama, ar-raja ma qaranu amal. Harapan itu akan selalu diikuti oleh praktek. Kalau harapan tanpa ada praktek, itu namanya umniyah.
namanya lamunan. Namanya lamunan itu. Nanti ketemu di bab-bab hikmah di dalam kelanjutan ini. Jadi dosa kecil itu dosa yang memang aslinya bisa dilebur oleh amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya, kalau dosa besar itu harus melalui pertaubatan, minta maaf, cabut dari dosa itu, lalu tidak mengulang kembali dosa-dosa itu. Itu dosa besar. Tapi kalau dosa itu melihat siapa yang kita salahi, kita lakukan dosa, itu nilainya besar. Sama dengan orang sholat sunat dan orang sholat fardu. Biasanya orang sholat fardu itu agak sungguh-sungguh, tumak nina. Kalau sholat sunat ya wat. Kok cepat ya, sholat sunat saja loh. Jangan begitu. Kamu sholat fardu dan sholat itu, kamu itu sedang sowan kepada Allah. Tidak beda. Fardu dan sunat itu sama-sama sowan. Yang kamu sowan Gusti Allah. Kenapa kamu kalau sholat fardu itu bisa tumaknina, bisa khusyuk? Kalau sholat sunat kok tidak tumaknina, tidak khusyuk? Wong sama-sama sowan kepada Allah. Bisa-bisa Allah tersinggung. Nah, kamu tadi sholat Jumat apik, bagus. Setelah sholat ba'diyah kok seperti orang dikejar maling gitu. Malaikat sudah, yang penjaga kita ini wis ngangkat tangannya ingin napuk orang yang sholat semacam itu. Loh iya, malaikat itu basitu aidihim, tangannya sudah diangkat mau dipukulkan orang-orang yang sholatnya tidak mau khusyuk. Untung malaikat tugasnya bukan untuk napui orang yang lah, kalau tugasnya malaikat napui orang sholatnya tidak khusyuk, bisa-bisa orang sak langgar sak masjid pulang pedot kabeh. Bahkan bisa hidungnya pindah ke jitoknya. Nah, bang, malaikat itu tidak senang pada. Cuma untung tugasnya tidak memberi sanksi napuk-napuk. Ya, tugasnya cuma mengawasi, menilai gitu saja. Untung. Nah, iya, ini. Qala syarih rahimullah Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim bin Abbad An-Nafazi Ar-Rundi radhiyallahu anhu, idza dhaharat nalikane pertelo dadi jelas apa sifatu pira-pira sifat al-aliyatu kang luhur. Apa sifatu sifat al-aliyatu kang luhur? Maksudnya sifatnya Allah kang luhur. Idza dhaharat pertelo apa sifatu pira sifate Allah al-aliyatu kang luhur, kang maha luhur, batalat mongko batal apa akmalul amilin, pira-pira amali wong kang amal. Tidak ada nilainya amal kita, karena sifat Allah yang luhur itu maha kuasa, maha besar, maha habis amal kita, tidak ada apa-apanya. Fa idza dhaharat mongkane pertelo apa sifatul adli, sifat keadilane Allah. Apa sifatul adli, sifat keadilane Allah, alaman ing ngatasi wong abghadha kang benci sapa Allah ing man. Kalau sifat adilnya Allah kok nyorot pada orang yang memang dibenci Allah. Wa maqatalan tegesi benci sapa Allah ing man. Wa maqatalan tegesi benci sapa ing man batalat moko batal apa hasanatu pira amal baguse man. Apa hasan wa amal baguse man, wa adat lan bali apa saghairuhu pira-pira dosa cilik iman bali adat dali absaru dadi iku, atau bisa dengan dadi wa adat lan bali atau dadi apa saghiru pira-pira dosa cilik iman dadi iku kabair pira-pira dosa gedhe. Wa adat lan bali apa saghiruhu pira-pira dosa cilik iman kabairah hal pira-pira
dadi dosa gede. Ya, dosa cilik gede. Kenapa? Adilnya Allah loh. Saya gimana kita tidak sanggup kita menanggung kalau Allah memberi sanksi terhadap dosa kecil-kecil kita. Jadi apa kita? Mungkin lembut kita ini. Walaupun itu dosa kecil, lembut kita. Allah Maha Kuasa, Kibriya, Qahar. Kalau keadilannya Allah yang disorotkan kepada dosa-dosa kecil kita, habis kita. Karena apa? Karena kesalahan kita pada zat yang maha raja diraja. Wa idza dhaharal pertela wasful karami, sifat lomani Allah kang mulya. Wa idza dhahara kepertela wasful karami, sifat lomani Allah kang mulya. Wal fadlu lan sifat anugerah Allah liman maring wong ahabba kang demen sapa Allahu ingman, ahabba Allah kang demen sapa Allah ingman, idmahalat mongko ilang entek, idmahalat mongko ilang to entek apa sayyiatu pira-pira dosane man, waraja lan dadi apa kabairuhu, maksud Bali warajan bali to dadi apa kabairu dosa gedhe man, saghira hale dadi dosa cilik. Iku saghir khali dadi dosa cilik. Roja'a ada tadi, adat rojaat sama dengan soro, sama dengan lafal soro, sehingga khabarnya itu nasab. Adat saghairu kabairo, rojaat kabairu saghairu. Nah, begini, kalau yang nyorot pada kita semuanya panjenengan sedaya sifat agung mulyani Allah, habis amal kita tidak ada nilainya. Yang memberi amal itu Allah, yang memberikan kebaikan Allah, yang menciptakan semua gerakan kita itu Allah. Allah yang maha agung, maha tinggi, maha mulia. Punya apa kita? Tidak punya apa-apa. Itu hadiah dari Allah itu. Kalau kita sudah memahami seperti itu, kok tidak minta pahala atas itu, sudah bagus sampean. Coba sampean ingat-ingat sholat panjenengan, puasa panjenengan, sedekah panjenengan, minta ganjaran pada kira-kira. Kalau sampean semua amal baik sampean kok tidak minta ganjaran, berarti jempol. Karena berarti sampean tahu sholat saya, puasa saya, semua amal baik saya itu minallah, Allah yang menggerakkan. Malu saya kok minta ganjaran yang Allah yang menciptakannya. Makanya saya katakan bagus. Tidak minta itu sudah bagus, apalagi wah itu kita di hadapan Allah tidak punya apa-apa, semua itu milik Allah, semua itu Allah. Wah itu 2 jempol sudah naik lagi panjenengan. Entah sudah dapat jempol apa belum. Kalau masih minta pahala atas amal perbuatannya, kan masih tingkat TK. TK itu kalau dia bisa jawab, bisa nurut, kan minta permen pada gurunya, atau diiming-imingi permen lalu mau jawab. Ayo anak-anak, siapa yang pintar bisa nyanyi, aku bangun no pagi-pagi, aku bangun bangun tidurku terus. Nah kok bisa ya? Karena Pak ada iming-iming permen, itu anak TK. Masuk gerang daplok maunya disuruh kalau ada permen atau ada imbalan. Nah kita ini harus sudah sampai pada gerang daplok ini tadi. Ngatan Bu ya? Wis ta sing ikhlas Bu. Bapak-bapak ikhlas. Mungkin Gusti Allah lah sing nata sing ngatur. Ojo arep-arep.
Kalau kan pun balak balik Jarbar. Diganti, yakin ganti ini niku bukan hanya berlipat, berlebih-lebih. Allahumma ngaten. Dadi nek amal baik panjenengan didepno ambek sifat agungnya Allah, mulyane Allah entek, karena semua itu anugerah Allah. Lalu kalau sifat adilnya Allah yang nyentrong pada panjenengan, kesalahan kecil sama itu panjenengan anggap besar. Aduh, aku disorot oleh Allah, berarti saya tadi pagi itu tidak wiritan, tidak ingat pada Allah, itu kesalahan besar. Allah melihat bagaimana keadaan saya, bisa kok tidak mau melakukan, mestinya saya bisa wiridan kok tidak wiridan, saya bisa dilihat oleh Allah, dipirsani oleh Allah, kan malu kita jadinya menganggap ini dosa besar. Tapi kalau kesalahan kita selama ini sebesar apapun, kok yang nyorot itu fadl Allah dan karomnya Allah, bisa-bisa habis bahkan diganti kebaikan. Loh sih, hebatnya Islam itu, dosa yang mestinya itu hanya dihapus itu sudah keuntungan, ini ndak dihapus diganti baik. Ada insinyur-insinyur yang bisa menjadi begitu. Kalau insinyur mungkin sampah dijadikan daur ulang, jadi tempat, jadi kulkas, ya itu biasa. Tapi kan ada harganya kulkas itu. Bahkan kepintaran teknologi anak-anak sekarang ini mahal. Nanti mintanya hasil produknya, ciptaannya ya mahal, imbas dengan ini pepo. Orang yang loman-loman saat sekarang ini, apalagi menghadapi pilkadal, lomannya itu tidak asli. Khawatir nanti kalau sudah dapat cari balen. Bahkan bisa-bisa balennya itu untung lebih. Angel lah saat ini. Cuman harus cerdas. Itu ya. Nah. Tapi kalau kejelekan kita dihapus oleh Allah, diampuni, lalu diganti dengan kebaikan, itu yang luar biasa. Yubaddilumullah sayiat hasanat. Qur'annya gitu. Banyak orang-orang yang bertobat pada Allah, menyesali dosa-dosanya, dosanya bukan hanya dihapus, tapi diganti hasanat, diganti kebaikan. Subhanallah. Ini makanya kita harus bersyukur. Ada seorang Imam Junaid pernah cerita. Imam Junaid, beliau itu kan keponakan Imam Sari As-Sakoti, ulama, tokoh ulama yang hidup pada abad ke-3 ke-4. Imam Junaid ini kita kenal sebagai pemegang lisensi thariqah. Beliau sewaktu-waktu nilai pamannya, karena gurunya juga paman dan guru. Ketemu sedang melamun, sedih, kelihatan sedih pamannya ini, Imam Sari As-Sakoti ini. Tanya, paman, guru, kenapa saya lihat panjang kok sedih, tidak ada kegembiraan, keceriaan. Lalu cerita begini, Junaid, tadi itu baru saja pulang, ada seorang pemuda datang, tanya ke saya. Pemuda tanyanya begini, Kiai, sebaiknya bagaimana orang menghadapi penyesalan dosa besar atau taubat pada Allah, sebaiknya apa yang dilakukan? Imam Sari Sakoti jawab, jangan dilupakan dosamu sehingga kamu terus istighfar tiap hari. Kalau kamu ingat dosa ini, kamu kan akhirnya banyak istighfar. Ternyata anak ini enggak, bilang begini, oh salah itu Kiai, anak salah itu Kiai.
Loh, gimana kok salah? Yang benar itu orang tobat itu melupakan dosanya, tidak ingat. Nah, kalau dia taubat ingat-ingat dosa, gimana bisa tobat? Ingat kengerian-kengerian dosanya itu. Kan alamnya sudah lain. Alamnya sudah lain. Ya. Waktu dosa alam hura-hura, alam tidak bagus lah. Waktu tobat alamnya kebaikan, alam senang-senang, alam nyaman, tenang. Bagaimana bisa tenang kalau dia masih ingat dosanya? Mestinya apa? Mestinya ya memperbanyak amal, karena dalam kesenangan. Sudah ini saya tobat, saya akan memperbanyak amal. Jadi khusyuk, tenang. Tidak ingat dosa. Kalau ingat dosa ya bisa-bisa terganggu ini kekhusyukannya. Loh, kok jawab begitu anak muda ini? Terus kata Imam Junaid, leres niku paman kiai, leres arek nom niku. Loh, kok iso leres? Lagi dos pundi wong tiyang tobat niku ya namanya orang yang sudah harus melakukan amal baik terus, senang terus. Dosa yang kemarin ya sudah kemarin, sudah diampuni, masa diingat-ingat terus? Kok bisa begitu ya? Akhirnya ini kalau di dalam tasawuf itu berarti anak muda itu makomnya sudah makom nihayah. Berarti tidak main-main anak muda ini. Makomnya sudah makom tinggi. Penjelasannya maksudnya, keterangannya itu keterangan orang yang bermakom tinggi. Orang makom tinggi itu ya sudah tidak ingat-ingat dosa, ya cuma hari-hariannya, waktunya cuma amal baik terus. Tapi yang panjenengan paman niku makome makom bidaya, makome anak yang baru naik. Anak baru naik kan bagaimana bisa terus ingin naik, kan harus ingat kesalahan. Saya kemarin salah, saya sekarang jangan salah gitu. Besoknya saya kemarin lusa salah, sekarang jangan salah. Jadi kesalahannya itu dipakai untuk naik makomnya. Jadi keterangan panjenengan itu keterangan bagi ahlul bidayah, tapi keterangan anak muda ini keterangan untuk ahlun nihayah. Podo benerin kan gitu. Orang makom makrifat, makom al-arifin kan tidak perlu nangisi dosa, justru dia sudah bersenang-senang dengan makomnya itu tadi, sudah dalam makom kesenangan. Karena apa? Takarub kepada Allah, kesenangan takarub pada Allah. Kalau masih ingat dosa kan balik lagi dia. Itu cerita yang baik menurut saya. Warajaat kabairuhu saghaira. Qala Yahya bin Mu'ad, ngendika sapa Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad ini adalah namanya Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi, termasuk gembong-gembong masyayikh pada abad ketiga Hijriah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, tokoh tasawuf ya, sunni. Beliau ini tinggal di Roi, di sekarang ini ya wilayah Iran, Roi, di Roi, termasuk negaranya Imam Ar-Razi yang sekarang kitabnya di Syajar Mubarakah itu yang dipakai buat rame-rame ya, itu aneh juga, itu aneh. Itu Syajar Mubarakah itu yang menemukan orang Syiah, sudah sekian tahun tidak ada kabarnya ditemukan Syiah, lalu ditahqiq oleh orang Syiah. Anehnya bukan naskah yang asli, bukan ini makhtutah yang asli, tapi tiruannya. Nah kan timbul kecurigaan, jangankan sudah dirubah, apalagi yang mentahqiq orang Syiah. Syiah itu ya dengan namanya bohong dan pemalsuan itu sudah akrab sekali. Nah, justru ini yang dipakai, yang isinya tesis tadi itu loh. Padahal kitab-kitab yang lain banyak kitab-kitab.
Ini di Ar-Rayyi ya. Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi tinggalnya di Ar-Rayyi, lalu pindah ke Nisabur, lalu tinggal di sana, wafat pada bulan Jumadil Ula tahun 2258 Hijriyah, berarti masih di abad ketiga Hijriyah. Tokoh tasawuf yang kata-katanya mutiara kata-katanya luar biasa. Dawuhnya begini, in wadda'a alaihim adluhu lam tabqa lahum hasanah. In wadda'a lamun nyeleaken sapa Allah alaihim ing atase mudhnibun, buat sendiri orang-orang yang salah, alaihim isi mudhnibun apa adluhu, adlahu ing keadilani Allah. Adlahu ing adili Allah, atau sebaliknya, atau dibaca begini, in mudi alamun den selakan alim si mudhnibun, orang-orang yang salah, apa adluhu keadilani Allah, lam tabqa mongko ora sisa, ora no kairine, lam tabqa ora sisa lam kuti mudhnibun apa hasanatun, kebagusane amal bagus. Kalau adilnya Allah ini disorotkan, diberlakukan pada orang yang salah sekecil apapun, hasanatnya akan musnah habis. Hasanat yang kita lakukan dibanding dengan nikmat Allah, ketaat Allah menganugerahkan kebaikan, tidak sebanding. Makanya ada orang 500 ibadah pada Allah di kaum bangsa sebelum umat Nabi Muhammad Bani Israel. Waktu dia mau dimasukkan surga, tanya, kamu masuk surga dengan apa? Ya Rob, dengan amal saya ya Rob, 500 tahun saya itu beramal, sholat puasa 500 tahun. Ya tentu saya masuk surga dengan amal saya. Oh begitu ya, coba ditimbang amalmu dengan nikmat saya. Satu saja. Ada mengatakan nikmat mata, nikmat ini. Satu saja nikmat saya, ditimbang masih berat nikmat mata ini. Habis kan? Ditimbang kan kalah. Kalau kalah berarti habis. Akhirnya sudah kamu masuk neraka. Ya Rob, jangan ya Rob, saya jangan masukkan neraka, masukkan surga dengan rahmatmu, tidak dengan amalku. Saya tidak punya amal, hanya rahmatmu yang kami harapkan. Akhirnya dimasukkan juga dengan rahmat Allah, karena amalnya sudah habis dibanding dengan nikmat Allah. Inilah manakala keadilan Allah nyorot ya pada seseorang, maka hasanahnya, kebaikannya tidak ada nilainya. Wa innala mun mekoleh, wa innala mekolahaken sapa Allahum ing mudhnibin atau kaum, ing mudhnibin atau kaum, fadlau ing anugerai Allah, lam tabqa mongko ora sisa, lam tabqa mongko ora sisa lam kudu kaum teman-teman apa sayiatun, keelean. Kalau yang nyorot itu sifat anugerah Allah, fadl Allah, tidak ada kejelekan kita. Namun anugerah Allah ya habis, dosa-dosa kita itu jadi baik semua. Karena kenapa kok baik? Ya karena anugerah Allah yang nyorot. Ini yang selalu kita harapkan. Jangan lepas-lepas, jangan lupa tiap waktu kita mohon anugerah Allah. Wa min du'ai lan kusing saking doae Yahya bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, doa-doanya Kiai Yahya bin Mu'ad, ilahi in ahbabtani ghafarta sayyiati wa in maqqattani latuk balu hasanati atau latak balu hasanati. Begitu ya punyaan sampean. Latak balu, lam tukbal hasanati gitu. Oh, wa in makkatani lamun bendu panjenengan ing kula, lam tukbal mengko ora den trima apa hasanati pira-pira amal bagus kula. Wah, doa luar biasa. Artinya, do Gusti
nek panjenengan remen teng kula, cinta teng kula, pasti panjenengan akan nyepuro dosa-dosa kula. Wong jenenge ngremen. Sampeyan nalika remen kali ibuke arek-arek ya napa? Niku lho zaman biyen, zaman londo biyen. Nalika seneng nih sampean dumateng ibuke arek-arek, wis gak ono eleke apik kabeh. Sambat-sambat nyun sewu terus baune entut dadi bau duren terus. Nah, kan wonten nyanyian tai kucing rasa ghafarta sayiati, tapi wa in makkatani wa in makkat lamun wa in makota sale karena ketemu kali domir fa'il tak mutaharik. Wa in makkatta lan lamun bendu panjenengan, wa in makkatta lam benuni ing kula lam tuqbal mengko ora bakal den trima apa hasanati pira-pira amal bagus kula. Nek panjenengan pun benci teng kula, seabrek-abrek amal sing kula lakoni saka kebaikan ndak ada artinya, ndak diterima kabeh. Nek dibenci, tandane wong dibenci ya gak seneng ngaji. Sing seneng ngaji niki dicintai dening Gusti. Ngoten lho. Akhire elek-eleke dihapus kabeh mbek Gusti Allah. Kesalahane disepuro kabeh. Niki setunggal malih. Wa ma ahsana buka wa ma buka tepesiku aksana bagusaken apa ma qaula Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili ing dawuh Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Niki Imam Abil Hasan Asy-Syadzili niki napa gurune Ibnu At-Taskandari mbah guru keratan mantan Syadzili nggak ada murid namanya Abil Abbas Mursi, tapi Imam Syadzili nggak ada guru namanya Abdus Salam bin Masyish sing nggak ada salawat Masyishiyah nih. Beliau ini orang Maghrib, orang Maroko ya? Orang Maghrib, namanya Abul Hasan Al bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Hudali Al-Maghribi, ulama zahid sufi kiambae pemilik Thariqah Syadziliyah. Banyak anak pirang ada Thariqah Syadziliyah. Beliau berdiam di Mesir di Iskandaria. Beliau tinggal di Iskandaria Mesir. Nalika tasik meguru tengene Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Mursi niki teng Mesir teng Iskandaria. Makame teng Iskandaria mriku. Banyak nek kepengin teng sowan ziarah Iskandaria, pokoknya panjenengan teng kulon terus ya. Ojo menggok-menggok kulon. Nggih. Nggih tutuk dangu-dangu. Lalu beliau pindah nggih tenggene namanya Wadi Humaitsara tenggene Sokhra teng Mesir. Saking Kairo itu nek buat nepat antara 300-400 kilo. Jadi nek mereka nete mobil nggih lama, ada pesawat tenggene Sokhra niki makame sebelah Asy-Syadzili. Asalin teng Iskandaria, pindah Sokhra, wafat teng mriku. Wafat niku di beliau sedang mau menuju ke Mekah. Tinggal sejenak terus wafat teng mriku. Syekh Abil Hasan Syadzili niki dungane nggih. Dungane ngeten. Fi du'a indam du'a Syekh Abil Hasan Syadzili wa munajati lan munajati Syekh Abil Hasan Syadzili. Rupi waja'al sayi'atin ya Allah, waja'al mungkin dadosaken panjenengan sayi'atina ing pira-pira dosa kula, sayi'atina ing pira dosa kula, sayi'ati man ahbabta ing dosa-dosane tiyang, sayi'ati man ing dosa-dosane wong tiyang
ahbabta kang cinta panjenengan. Ya Allah, dosa-dosa kula sampeyan dadosaken kados dosane tiyang ingkang sampeyan cintai. Lah tiyang sing dicintai tiyang dosane lebur kabeh. Orang cintai Allah dosane entek. Lah dosa kula sampeyan samiaken kali dosane tiyang ingkang panjenengan cintai. Iki politik tingkat tinggi niki. Mboten politik Gusti Allah. Model cara untuk cari bahasa, tarkib untuk ya istilah sakmangke diksi-diksi yang bisa bermacam-macam itu. Wala taja'alan ampun dadosaken jenengan hasanatin ing pira amal bagus kula. Wala taja'alan pun dados men hasanatin pira amal hasanati man ing utawa kaya pira-pira amal bagus tiyang hasanatiman ing kaya pira-pira amal bagus tiyang abghutta kang benci panjenengan. Ya Allah, nek kula nggak ada amal baik, amal sae mpun dipadhakaken kali amal sae ini tiang-tiang ingkang panjenengan benci. Karena tiang kang panjenengan benci berarti amal sae ini entek, ndak punya arti. Mpun disamiaken kali niku Gusti nek kula tasik nggak ada amal sae. Hebat nih. Masya Allah. Kenapa? Fal ihsan muktai gay bagus iku layan fa'ora piguno ora ana manfaate pa ihsan ma'al bughdhi serta ni benci. Napa hasile kula nglakoni apik nek panjenengan benci Gusti? Napa faedahe kula nglakoni saya melakukan kebaikan kalau panjenengan benci pada saya? Tidak ada artinya. Niki mboten berarti dekne maido Gusti Allah, mboten, cuma diksi-diksi inilah yang dipilih. Mingka kang saking panjenengan wal isa utai gawe Allah, wal isa utai gawe Allah, gawe dosa iku la tadurru ora bahayani apa isaah ma'al hubbi serta ni cinta mingka kang saking panjenengan. Nek panjenengan cinta teng kula nglakoni dosa napa mawon mboten bahaya Gusti. Kenapa? Karena orang yang kau cintai dosa-dosanya wis dihapusi kabeh. Nah, ya, niku. Tapi orang yang dicintai Allah tidak akan sembrono ngelakoni dosa, tidak akan leluasa ngelakoni dosa, tentu hati-hati, ngoten. Tapi ini cuma bahasa ya napa lah nuduhaken apa diksi yang tingkat tinggi, nggih. Uslub-uslub yang bagus sekaligus sebagai sebuah keyakinan, ya. Tiang-tiang yang melakukan kebaikan tapi kok dibenci, kalau gunane tiang-tiang ingkang melakukan kejelekan tapi panjenengan cintai, ya jadi bagus kabeh. Sing salah-salah dosa diganti apik-apik kabeh. Artinya orang yang dicintai Allah tidak akan melakukan kesalahan. Pengen melakukan kesalahan dibelok nanti Gusti Allah. Karena apa? Mereka dijaga oleh Allah. Tangannya dijaga, lesannya dijaga, mripate dijaga, telinganya dijaga, kakinya dijaga. Mau melakukan salah, kuntu sam'ahu alladzi sami'a biha wa basaru alladzi yubsiru bihi wa rijal alladzi yamshi biha wa yadu allati yabtusu biha la in sa'alani la utiyanna. Nek krentek njaluk gak sama, ya Allah kula nyuwun gak sama ngoten. Sik ana krentek la utiyanna tak pekei, tak paringi. Muga-muga kula panjenengan sedaya nggih mundak-mundak pangkate sehingga kados napa ingkang keterangan. Senajan titik keterangan yang nyantol itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nggih, qalilun minat taufik khairun min kathirin minal amal. Tapi bila taufik, kata lho, titik tapi rupa taufik lebih baik daripada akeh tapi gak ono taufike. Nah, teng pengajian iki wonten taufike. Wonten nggih. Mas Taufik wonten. Wa sayati min munajati ma'allah fi misli hadzal makna ila akhirih
Wallahu a'lam bishawab. Katu titik sakjane niki. Diterusno nggih titik. Wasayati bakal teko min munajatil mu'allif sangka atur-aturane ke musannaf Imam Ibnu Sakandari fi misladal makna injalan sebadani ikla makna sing kaya ngoten-ngoten iki wau diksi-diksi ngoten uslub-uslub seperti itu nanti Imam Ibnu Sakandari juga ngeculno masang doa-doa munajat yang seperti itu antara lain sayati sakjane sayati niku mungkin tapi teng mriki wonten punan sayati ning masjid apa qauluhu dawe Ibnu Sakandari ilahi du Gusti kam min taatin pirang-pirang utai saking ketaatan kan min taatin pirang-pirang utai saking ketaatan bana itu kang bangun kula kang ngamalaken kula bana itu kang bangun ha ing taatin wahalatin lan tingkah pirang-pirang utai tingkah wahalatin lan pirang-pirang utai tingkah sayyatu kang nguati kula sayyatu kang nguati kula ha ing halatin iku hadama ngrubuhaken iku hadama ngrubuhaken iktimadi ing tetanggenan kula ceceklan kula iktimadi alaiha ing ngatasi taatin wa halatin apa adluka sifat adil panjenengan faile niki hadama ngrubuhaken iktimadi ing tetanggenan kula ceceklan kula pusaka kula alaiha ing ngatasi taatin wa halatin apa adluka adil ya Allah Gusti adil panjenengan niki yang menghancurkan merobohkan semua taat dan tingkah-tingkah yang kula bangun tapi karena panjenengan adil menerapkannya nggih semua tidak ada artinya sekecil apapun kesalahan kula kok sifat adil panjenengan niki menjadi besar Gusti taat kula kebaikan kula tidak ada artinya melawan keadilan panjenengan dan sebaliknya ngoten maksudnya nggih bal aqalani minha fadluk bal aqala balik murungaken ing kula minha sangka taat lan hala apa fadluka anugerah panjenengan untung wonten sifat anugerah fadl panjenengan Gusti akhire ya napa akhire itu yang kula harapkan fadl panjenengan senajan amal kula segede kecil sedikit tapi fadl panjenengan kalau sudah nyentrong masuk kau anugerahkan pada saya itu semua akan menjadi baik dosa-dosa hilang nggih yang kayak kami dapatkan adalah kebahagiaan muga-muga wonten guna manfaatnya wonten pertanyaan mboten kula dhisik mboten wonten nggih mohon cekap wallahu alam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولودينا آل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد وآله والصحبه عدد تصصبه والحمد لله في البدء اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك وظلام الليل له سرج لا يغشاه أبو السرج نحن عزنا والحبيب المقرب بهما عزه لا بجاه ومنصب كل من رمد من قريب وأجنبي سيفنا فيه حسبنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.